Tuntutan hukuman mati buat Teddy Minahasa sangat wajar. Jadi begini, kalau dia adalah sebagai Kapolda, terus kemudian bawahannya melakukan tindak pidana yang sebut saja tindak pidana narkoba gitu ya, ya sebaiknya harus dilihat dari sisi objektif gitu ya. Yang pertama, apakah benar bahwa seorang Kapolda itu memimpin untuk melakukan tindak pidana narkoba, mungkin dengan perintah atau sejenisnya begitu, atau dia adalah diklaim oleh bawahannya bahwa dia adalah seolah-olah dia diperintahkan oleh atasannya begitu. Saya kira harus dipahami secara objektif ya. Karena kalau misalnya dia termasuk yang kejebak dalam tindak pidana narkoba dilakukan oleh bawahannya, kan itu nanti resikonya adalah hukuman mati gitu ya. Nah, sebaiknya ya tadi saya sebutkan bahwa harus dilakukan secara hati-hati ya. Kami selaku terlibat dalam pembentukan hukum selalu begitu. Kalau ada ancaman berat itu harus hati-hati. Dalam hal memeriksa, memproses, dan sebagainya harus hati-hati. Pengadilan Negeri Jakbar akan menggelar sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa pada Kamis 30 Maret mendatang. Teddy dinilai telah terbukti menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba jenis sabu bersama orang suruhannya Dodi Prawira Negara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti. Teddy Minahasa menjadi terdakwa yang paling disorot dalam kasus ini. Alasannya banyak pengakuan dari terdakwa lain yang menyebut bahwa mantan Kapolda Sumbar itu merupakan aktor utamanya. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar mengatakan, ancaman maksimal hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba merupakan hal yang wajar, dikarenakan menurutnya perbuatan itu dinilai dapat memotong dan menghancurkan generasi yang akan datang. Ya, dalam penuntutan kasus narkoba ancaman maksimal mati memang sering diajukan, karena seimbang dengan perbuatan yang dilakukan pengedar narkoba yang pasti akan memotong dan menghancurkan generasi. Korban narkoba itu bukan lagi orang perorangan karena sudah dipautkan dengan kehancuran sebuah generasi. Oleh karena itu, wajar saja jika pembuat undang-undang memberikan sanksi maksimal berupa hukuman mati. Sementara untuk mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara yang merupakan anak buah Teddy Minahasa, menurut Abdul Fikar akan tetap dihukum sesuai dengan pasal yang dijerat apabila terbukti mengikuti perintah dari atasannya yang dinilai melawan hukum. Kendati demikian, apabila Dodi Prawira Negara terbukti hanya mengikuti perintah atasannya dan sesuai dengan prosedur, maka tidak akan dipidana. Hal ini sesuai dengan pasal 51 KUHP yang berbunyi barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka tidak dipidana. Terdakwa mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa Putra, seusai menjalani sidang perdana kasus narkoba di PN Jakbar. Sebelumnya, pada Rabu, 6 anak buah Teddy sudah lebih dulu menjalani sidang perdana dalam kasus yang sama di PN Jakbar. Pengadilan Negeri Jakbar kembali akan menggelar sidang narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat. Dari jadwal sidang yang tertera di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakbar pada Minggu 26 Maret, sidang pada Kamis 30 Maret itu dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Teddy. Hal ini ditulis oleh SIPPN Jakbar. Selain itu, sidang tuntutan untuk terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara dijadwalkan pada Senin 27 Maret mulai pukul 9 di ruang Mulyono PN Jabar. Sementara untuk sidang tuntutan terdakwa Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto akan dilaksanakan pada hari yang sama namun berbeda ruangan, yakni di ruang Ali Syahid PN Jakbar pukul 13.10. Selanjutnya terdakwa Arif dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pada Senin 27 Maret mulai pukul 10 di ruang Subekti PN Jakbar. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakbar, pada Jumat, Irjen Pol Teddy Minahasa kesal lantaran jaksa penuntut umum mencecar soal hubungannya dengan Linda. Hubungan chemistry sudah ada, kenapa mau dijebak dengan menggunakan sabu? Tanya JPU. Teddy tidak langsung menjawab pertanyaan, melainkan melemparkan pertanyaan balik kepada Faris dengan nada bicara yang meninggi. Teddy Minahasa juga mengatakan kesaksian Linda terkait tidur di kapal merupakan pernyataan untuk meringankan karena Linda berstatus sebagai terdakwa juga. Teddy mengaku tak begitu mengenal Linda, bahkan tak tahu nama aslinya. JPU juga kemudian bertanya apa yang dilakukan Linda dan Teddy saat di Laut Cina Selatan. Terdakwa kasus narkoba Linda selaku perantara sabu mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan kala itu. Di persidangan dia mengaku sebagai istri siri mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa. Bahkan Linda mengaku pernah tidur bersama Teddy saat berada di kapal. Namun demikian, Linda tidak menjelaskan kapan dan di mana persisnya peristiwa itu terjadi. Pernyataan itu bertentangan dengan keterangan Teddy di persidangan yang mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan khusus dengan Linda. Di akhir persidangan, Hakim John Sarman Saragi bertanya kepada Teddy, apakah Teddy masih tetap dengan keterangannya? Teddy mengatakan tetap. Dalam kasus ini, Linda sempat disuruh Teddy menerima sabu seberat 5 kg di Jakarta. Sabu itu dibawa oleh anak buah Teddy, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara. Diduga sabu itu dibawa ke Jakarta untuk dijual. Polda Metro Jaya juga menyatakan Teddy Minahasa telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisikan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedar.